Sebelumnya diceritakan bahwa Putri Bailu yang terkejut melihat Changseng masuk ke dalam sebuah sumur. Namun ternyata Changseng hanya bertemu dengan Zosa, sang naga es. Alhasil, Putri Bailu pun dibuat menangis. Zosa. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Setelah Changseng kembali ke perguruan Kuajiou, terlihat Tang dan Su Yuan yang kebingungan memecahkan misteri batu yang ditemukan Su Yuan sebelumnya. Tan dan Su Yuan pun kesal karena Changseng hanya memikirkan naga es dan bertekad mengeluarkan naga tersebut dari dalam gua. Putri Bailu pun yang merasa tersisihkan mulai penasaran akan keberadaan naga tersebut. Dengan perasaan takut, Putri Bailu pun mendatangi naga es. Namun itu hanya menjadi bahan candaan Zosa, sang naga es. Zosa yang mengetahui Putri Bai adalah murid dari Changseng akhirnya melepaskannya. Di Akademi Kuajiou, Changseng melatih ilmu pedang yang baru saja dipelajarinya. Dan di sisi lain, Akademi Lishan dan orang tua Yurong tengah merencanakan pertunangan antara Qiu Sanju dan Yurong yang akan diumumkan saat jamuan elit berlangsung. Jenderal Su yang menyadari keberadaan Changseng adalah penghalang, maka ia pun berniat menyingkirkan Changseng. Ia pun meminta bantuan Yaer untuk menyelesaikan misinya. Yaer yang mempunyai dendam pribadi kepada Changseng tanpa ragu menerima permintaan Jenderal Su. Chen Changsheng, Di kerajaan, Ratu Tianhai memanggil Yurong untuk membahas rencana pertunangannya. Namun dengan tegas, Yurong mengatakan bahwa ia masih bertunangan dengan Changseng dan hubungannya antara ia dan Qiu Sanju tidak lebih dari seorang sahabat. Ratu Tianhai pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Yurong. Namun Ratu Tianhai menegaskan bahwa tanggung jawab berat yang akan dipikul Yurong suatu saat nanti. Hal itu menjelaskan bahwa Ratu Tianhai menginginkan pernikahan antara naga dan Phoenix. Di sisi lain, Akademi Lishan datang ke kota Chengdu untuk bertemu Jenderal Su dengan niat untuk melamar Yurong atas nama Qiu Sanju. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh murid dari Akademi Tiandou dan perkelahian pun terjadi. Namun dengan mudah Fei Bai mempecundangi Suang Hanyu dan akhirnya mereka pun tiba di kediaman Jenderal Su. Di saat bersamaan, Changseng menyadari bahwa gurunya Xuan Xing adalah salah satu ketua dari Akademi Kuajiou. Namun tak lama berselang, Yaer beserta pasukannya datang menyerang. Beruntung Putri Bailu datang menyelamatkannya. Namun tiba-tiba sebuah daun melintas di hadapan dan seketika ia pun tiba di kediaman tetua akademi. Tetua akademi mengingatkan Changseng bahwa pada jamuan elit adalah tempat berkumpulnya pendekar-pendekar hebat. Untuk itu, ia harus berhati-hati. Tetua akademi pun menceritakan bahwa dulunya Akademi Kuajiou adalah akademi besar dan kuat saat masih bersama Xuan Xin. Mendengar nama gurunya, Changseng pun bersuara dan mengatakan bahwa ia adalah murid dari Xuan Xin. Tetua akademi pun terkejut dan mengatakan ini adalah takdir. Ternyata penerus Akademi Kuajiou berasal dari murid salah satu guru Akademi Kuajiou. Tetua akademi pun menyarankan Changseng untuk menyembunyikan identitasnya karena hal itu bisa membahayakan keselamatan Changseng. Shang Yuanchang, 竟是家史，多谢教宗大人。 Di Akademi Kuajiou, terlihat Putri Bailu yang sedang kebingungan setelah gurunya tiba-tiba menghilang. Namun tak lama berselang, Changseng tiba-tiba datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Bailu. Changseng pun mengajak mereka makan di sebuah restoran. Changseng membagikan semua hadiah kepada teman-temannya. Namun Tang yang menyadari ada sesuatu yang aneh bertanya kepada Changseng. Namun Changseng hanya berkata bahwa banyak hal terjadi belakangan ini. Ia takut terjadi sesuatu padanya. Ia pun meminta Tang untuk menjaga yang lainnya termasuk Putri Bailu. Namun saat mereka akan menyantap hidangan, tiba-tiba sesuatu terjadi.
Ternyata sekelompok orang suruhan Yaer berusaha menyerang mereka. Beruntung mereka masih dapat selamat. Di kediaman Putri Bailu yang sedang melihat kado pemberian Changsheng tiba-tiba penasaran akan sebuah benda yang dititipkan Changsheng. Ia pun membukanya dan ternyata itu adalah surat pertunangan Changsheng dan Yurong yang membuat Putri Bailu sedih. Keesokan harinya, Putri Bailu menyampaikan pesan bahwa Akademi Lisan melamar Yurong atas nama Qiu Sanju. Changsheng pun terlihat terpukul dan mengembalikan ornamen burung angsa milik Yurong di jembatan pemisah. 估计也就只有你觉得徐有容配不上我。 小荣啊，小荣啊，再见。难道他发生了什么事？ Kemudian Changsheng menemui Sousa, sang naga es, dan membawakannya makanan. Changsheng pun mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga ia tidak bisa menepati janjinya untuk membebaskan Sousa. Sousa pun mengatakan untuk tidak menyerah, dan ia berniat membantu Changsheng untuk menyucikan kekuatannya. Namun konsekuensinya, ia bisa saja mati karena hal itu. Meskipun mendapat bantuan dari Sousa, Changsheng masih belum bisa menyucikan kekuatannya. Namun beruntung, ia masih bisa selamat. 那你就好好活下去啊！把你烧死还不错了，下次再努力。 Di kerajaan, Jenderal Su menghadap Ratu Tianhai dan menanyakan pertunangan Yurong. Jenderal Su pun diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah keluarganya. Dan akhirnya, ia pun berniat turun tangan langsung untuk menyingkirkan Changsheng agar tidak ada lagi yang menghambat pertunangan Yurong dengan Qiu Sanju. Saat Changsheng berjalan di kota sendu, Changsheng bertemu seorang anak kecil yang sedang menangis. Ia pun mencoba menenangkannya, namun saat memakan manisan pemberian gadis kecil itu, tiba-tiba Changsheng merasakan sesuatu yang aneh dan seketika ia pun terjatuh. Ternyata itu adalah ulah dari Jenderal Su yang berniat membunuh Changsheng. Sang jenderal pun membuang Changsheng di sebuah sumur. Namun beruntungnya, sumur itu adalah tempat naga es berada. Sousa pun mengatakan bahwa Changsheng terkena racun. Namun racun itu tidak bereaksi sama sekali dikarenakan darah yang dimiliki Changsheng berbeda. Changsheng pun kembali mencoba menyucikan kekuatannya, namun lagi-lagi kekuatan yang ada di dalam darahnya semakin menyerangnya. Sousa pun memberikan darah naga miliknya kepada Changsheng. Namun saat itu tiba-tiba Ratu Tianhai mendatanginya. Ia pun menutupi tubuh Changsheng dengan gumpalan es. Bersamaan dengan itu, ternyata waktu jamuan elit telah tiba. Putri Bailu dan Su Yuanpo mencari keberadaan Changsheng, namun mereka tidak menemukan gurunya. Dan akhirnya mereka berdua pun harus menghadiri jamuan elit tanpa sang guru. Di sana terlihat perwakilan dari semua akademi dengan murid-murid yang tangguh. Adapun Tang ikut serta sebagai perwakilan dari Akademi Tiendo. Sebelum jamuan elit dimulai, Hansi dari Akademi Lisan mengutarakan rencana pertunangan Qiu Sanju dan Yurong. Tampak semua yang hadir menyetujui pertunangan itu. Namun tiba-tiba Putri Bailu mengajukan keberatannya sambil menunjukkan surat pertunangan gurunya dengan Yurong, sehingga pertunangan itu tidak bisa dilanjutkan. 我反对，陈辉是否有人反对？那么我反对啊！我成功了。 Akademi Lisan yang merasa dipermalukan menantang Akademi Kuajiao. Namun, masalah pun kembali datang. Putri Bailu yang sebagai putri dari kerajaan binatang buas tidak diperkenankan untuk bertarung, sehingga yang tersisa hanya Su Yuanpo. Merasa teman-temannya terancam, akhirnya Tang memutuskan untuk keluar dari Akademi Tiendo dan bergabung dengan Akademi Kuajiao. Sontak hal itu membuat geram kakak seperguruan Tang, Zhuang Hanyu. Zhuang Hanyu yang merasa tak terima menantang Tang untuk bertarung. Walaupun pertarungan terlihat imbang, namun Zhuang Hanyu dinyatakan sebagai pemenangnya. 有我决定退出天道院，加入国教学院。师舅就是看不惯以多欺少，更何况欺负的是我的朋友。Hingga pada saat pertarungan kedua, yang hanya menyisakan Su Yuanpo yang dalam keadaan terluka, Hansi pun meminta bertarung secara literasi. Su Yuanpo yang lemah dalam literasi mau tidak mau harus menerimanya. Dan pada saat itu Su Yuanpo direndahkan. Tiba-tiba Changsheng datang dan semuanya pun terkejut.
骊山剑宗狗寒石挑战国教学院。国教学院，轩辕破应战。我来应战。正好我师傅来了，比比看喽。好，那就文斗。 Changseng pun dengan senang hati menerima tantangan dari Hanshi. Pertarungan secara literasi pun berjalan sengit, di mana kedua peserta hanya mengutarakan jurus untuk menyerang ataupun bertahan, kemudian diubah menjadi gerakan oleh peserta pembantunya. Moyu dan para tetua yang lainnya pun menyanjung kecerdasan Hanshi, dan beberapa tetua juga mengibaratkan mereka seperti pertarungan antara Raja Taizong dan Master Zodofu di masa lalu. Namun, perwakilan dari kerajaan melihat dari sisi yang berbeda. Hanshi adalah pemuda yang cerdas dan juga hebat. Namun bagaimana bisa Changseng yang terlihat hanya biasa-biasa saja dan bahkan belum melakukan pemurnian jiwa bisa mengimbangi kemampuan Hanshi dengan sempurna. Hingga pada akhirnya Changseng berhasil mematahkan jurus-jurus Hanshi bersama Putri Bailu. Dan akhirnya Hanshi pun mengakui kepintaran Changseng dan Akademi Kuajio pun dinyatakan pemenangnya. 东林七星剑第3式，苍崖九变，山门剑11，周宗剑落回，雪晴、冰狐、雨雪。我认输了。叶师部，寒石自叹不如，心服口服。 Kemudian, masalah pertunangan pun berlanjut. Namun saat semuanya tengah bersih tegang, datanglah ornamen burung angsa milik Yurong yang menyatakan bahwa antara Kyusaju dan dirinya hanyalah seorang sahabat, dan Changseng lah yang tunangan sebenarnya. Hal itu pun membuat marah Jenderal Su. 有容与秋山君只有同门之意，比不上你的秋山君啊！我不喜欢别人以势压我。 Di sisi lain, ketua akademi yang melihat dari kejauhan mengatakan bahwa murid sahabatnya telah membuktikan bahwa ia layak untuk ditakuti. 我不喜欢别人以势压我，自然也不喜欢以势。商行州的徒弟，果然后生。果然是我师呀，真帅！我之所以当众承认亲事，我已经细碎成功了，我可以保护我自己。我不是说过了吗？ 想要退婚的话，改命成功再说吧。 Dan saat bersamaan, Ratu Tianhai terlihat geram seusai Yurong menolak lamaran Kyusanju di depan umum. Yurong pun menghadap Ratu Tianhai. Sang ratu mengisyaratkan bahwa Yurong telah bertindak ceroboh, di mana hal itu telah membuat martabat Akademi Lisan merasa tidak dihargai dan membuat malu Kyusanju, dan juga masalah yang akan dialami Changseng setelahnya. Yurong pun mengakui kesalahannya dan siap menerima 100 cambuk api pemurnian jiwa, di mana semakin kuat kekuatan seseorang, maka akan semakin sakit yang dirasakan. 当众拒婚，西斋弟子徐有容特来领罪，又给陈长生带来多少麻烦和让骊山剑宗如何下台？愿领炼魂鞭100。陛下， 就依你了。 Di sisi lain, Kyusanju yang sebenarnya menaruh hati kepada Yurong harus menahan rasa sakit hatinya. Kyusanju yang masih dalam kondisi mabuk dihadang oleh Nanke yang berniat menanamkan benih iblis yang bisa membuat seseorang berubah menjadi iblis. 周深主，很快你就是我的了。 Alhasil Kyusanju pun tidak menyadarinya, dan benih yang ada dalam tubuhnya perlahan-lahan akan merubah dirinya menjadi iblis. Keesokan harinya, Kyusanju pun menghadap Ratu Tianhai. Ratu Tianhai mengatakan bahwa Yurong adalah seorang Phoenix yang hanya bisa bersanding dengan naga. Dan jika hal itu tidak terjadi, maka hal itu akan menghancurkan pelatihan Yurong selama ini. Untuk itu, Ratu Tianhai berharap kepada Kyusanju untuk bisa menjaga Yurong dan tidak membiarkannya hancur oleh Changseng. 谢陛下关心。按理说，你知道只有真龙天凤之血才能联姻，我不会让陈长生毁了有容，真龙天凤的联姻呢？那会毁了他。谢陛下，臣知道该怎么做，臣明白。 Tang yang memutuskan keluar dari Akademi Tiando membuat ayahnya marah dan mencabut semua otoritas keluarga Tang dari Tang. Di sisi lain, Changseng bertemu Ratu Tianhai di Taman Tanaman Obat. Changseng pun menceritakan soal kemenangan Akademi Kuajio dalam jamuan elit, dan tanpa sadar ia juga menceritakan tentang penyakit yang ia derita, bahwa ia tengah sekarat. Sampai saat ini, Changseng pun belum menyadari bahwa wanita itu adalah Ratu Tianhai. 我今天来的时候
就觉得会见到你。你最近还好吗？自己的病治不好，有好有坏吧。也许我很快就要死了，要死了，我的血脉有问题。但愿你能找到办法。 Di kerajaan iblis, Ketua Jubah Hitam mulai cemas akan keberadaan Changseng yang berhasil mengobati meridian klan binatang, di mana hal itu membuat klan binatang semakin kuat. Nanke dan Ketua Jubah Hitam pun merencanakan sesuatu. 我再从族内调高手。我衡解决了经脉问题，唐普镇身边又有白洛恒和唐启，那就杀了他。有的时候杀人。 Hingga keesokan harinya, Changseng pun diserang oleh beberapa pasukan iblis. Namun beruntung, Yurong segera datang. 你怎么来了？走。这个送你，想到了小时候。 谢谢。谢谢。那我先走。 Dan di waktu bersamaan, beberapa pemuda pemegang peringkat King Yun terbunuh secara misterius. Satu persatu dari mereka pun terbunuh. Terlihat beberapa pasukan iblis menyerang secara diam-diam. Namun belum diketahui apa tujuan dari klan iblis melakukan itu semua. Dan akhirnya part 5 pun berakhir. Nah, bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.